Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada pengajaran dasar-dasar ilmu tanah. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Apa sih pengertian dari dasar ilmu tanah itu? Nanti dasar-dasar ilmu tanah akan diampu oleh 3 dosen, yaitu Bapak Putra Utama SPMP, kemudian Ibu Dr. Dewi Firnia SPM MSI, kemudian saya sendiri Ibu Endang Sulistiorini SPM MSI. Nah, di sini aturan permainannya adalah aturan permainan atau penilaian dalam pembelajaran dasar-dasar ilmu tanah ini adalah kuis 10%, kemudian tugas 30%, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, apa sih ilmu tanah itu? Apa sih dasar-dasar ilmu tanah? Tanah itu adalah penampang melintang yang ada di permukaan bumi yang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai media tanam, sebagai memiliki unsur hara yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah dalam pertumbuhan tanaman yang secara optimal bisa diproduksi. Kemudian sebagai tempat hidup organisme tanah. Nah, jadi kita memiliki sebidang tanah ini tidak hanya kita lihat dari kesuburan yang ada di atas tanahnya, tapi juga kita memperhatikan ekologi yang ada di dasar tanah. Karena di bawah inilah, di dasar tanah inilah nanti akan banyak kandungan mikroorganisme tanah yang dapat membantu proses penambatan unsur hara. Salah satunya di sini ada rhizobium yang nantinya akan membantu dalam penambatan nitrogen yang ada di udara, kemudian nanti akan diolah dengan rhizobium tersebut sehingga nitrogen yang tadinya tidak tersedia dapat tersedia sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan dapat menghasilkan produksi yang optimal. Kemudian beberapa materi kuliah yang nanti akan kita tempuh dalam 1 semester ini adalah sejarah perkembangan ilmu tanah. Nah, di sini dari manakah tanah itu terbentuk? Awalnya itu dari batuan, kemudian nanti melapuk karena adanya hujan, panas, seperti itu ya. Nah, dan itu pembentukan tanah itu beribu-ribu tahun, nah, seperti itu. Nah, nanti proses pembentukan tanahnya ini nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor iklim, kemudian organisme tanah, kemudian topografi, kelerengan tanah. Seperti itu. Nanti akan dibahas lanjut oleh Ibu Dr. Dewi. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang proses pembentukan tanah, kita akan membahas tentang klasifikasi dan taksonomi tanah. Nah, setelah tanah itu terbentuk, kemudian kita identifikasi jenis tanah ini apa berdasarkan kandungan yang ada di dalam tanah. Apakah dia tanah muda, tanah tua, ataupun tanah yang baru berkembang, seperti itu ya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita identifikasi juga mineralogi yang ada di dalam tanah. Nah, setelah kita identifikasi dan kita kelompokkan berdasarkan proses pembentukan tanah tadi, di situ nanti akan dibahas satu-satu terkait adanya sifat fisik tanah. Tentunya jenis tanah yang berbeda akan memiliki sifat fisik, kimia, maupun sifat biologi tanah yang berbeda. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan ke-10 hingga 12 oleh Ibu sendiri, yaitu akan membahas tentang biologi tanah, di mana mikroorganisme tanah ini sangat berperan terhadap kesehatan tanah. Kemudian nanti selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Dr. Dewi terkait dengan unsur hara esensial yang ada di dalam tanah. Kemudian setelah kita membahas tentang tanah, kemudian apa yang ada di dalam tanahnya, maka kita akan membahas mengenal terlebih dahulu bagaimana teknologi apa yang perlu diberikan untuk nanti mengoptimalkan hasil tanaman. Di sini akan Pak Putra kenalkan tentang konservasi tanah. Untuk teman-teman nanti lebih mendalam tentang konservasi tanah, nanti akan dibahas di pertemuan pada semester 4 atau 6 mendatang ya.
Kemudian nanti di pertemuan terakhir kita akan ada presentasi. Di sini nanti ada diskusi ya, diskusi tentang terkait materi dari pertemuan pertama hingga terakhir. Nah, nanti di sini tim teaching, Ibu, dan bersama tim teaching lain akan melihat bagaimana capaian pembelajaran teman-teman itu, apakah sudah paham, apakah sudah bisa sampai mengaplikasikan, atau seperti apa ya. Nah, di sini nanti di pertemuan terakhir akan dilakukan. Kemudian capaian pembelajaran tentunya nanti teman-teman akan lebih bisa ya melihat perbedaan jenis tanah. Misalnya dari teksturnya, teman-teman bisa langsung identifikasi di lapangan sehingga tidak perlu dibawa ke laboratorium apabila nanti petani memerlukan hasil yang cepat untuk mereka memberikan teknologi dalam penanaman di lahan mereka. Seperti itu ya, itu inti dari pembelajaran dasar-dasar ilmu tanah ini, sehingga nanti teman-teman bisa ke depannya jika memang teman-teman bisa sebagai pemberi kebijakan, nanti akan lebih baik lagi penerapan dasar-dasar ilmu tanah ini karena memang langsung bersumber, langsung bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seperti biasa untuk tata tertib pembelajaran, setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, setiap mahasiswa wajib mengikuti UTS. Nah, untuk pertemuan ini nanti apabila di pertengahan di pertemuan ini teman-teman ada yang tidak bisa hadir, dimohon untuk menginformasikan kepada PJ kelas atau kepada langsung ke dosennya, seperti itu ya, untuk nanti sebagai note teman-teman kenapa tidak bisa hadir, untuk sebagai pantauan kami juga bagaimana pembelajaran teman-teman, seperti itu. Untuk beberapa literatur yang digunakan, yaitu kita bisa mengakses jurnal Soil Science Society of America, Soil and Water Conservation. Nah, di sini ada beberapa jurnal, kemudian ada juga yang versi Indonesia. Kita bisa dapatkan beberapa buku, teman-teman nanti bisa cari di perpustakaan terkait judul-judul yang tentang dasar-dasar ilmu tanah. Sekian dari Ibu, mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.